Cedera tak kunjung sembuh, Man City incar pemain muda ini sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mengundang tanda tanya besar soal masa depannya bersama Manchester City. Ada kabar dia bakal dilepas ke Citizens mengingat kondisi cederanya yang memunculkan kekhawatiran besar. Laporan dari Sport Bible, Man City mungkin memutuskan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada Kevin De Bruyne di Etihad Stadium. Cedera yang membelitnya sejak musim lalu menjadi penyebabnya. Football Insider mengklaim bahwa ada kekhawatiran tentang meningkatnya jumlah masalah cedera yang diderita Kevin De Bruyne dalam beberapa musim terakhir. Man City dikabarkan belum memiliki agenda untuk perpanjang kontrak ex-pemain Chelsea itu. Kontrak pemain bergaji tertinggi di Liga Primer itu akan habis pada 2025. Gayung pun bersambut, menurut @thesecretscout_, Man City akan mengincar Jamal Musiala untuk menggantikan De Bruyne. Musiala menghabiskan sebagian karir mudanya di Inggris bersama Southampton. Kemudian Chelsea sebelum bergabung dengan Bayern Munchen. Dia melakukan debut profesionalnya pada Juni 2020 dan akhirnya menembus tim utama dengan mencatatkan 26 penampilan di musim penuh pertamanya di klub. Pemain berusia 20 tahun itu kini menjadi pemain reguler Bayern setelah memainkan 130 pertandingan untuk raksasa Jerman. Dia mencetak 16 gol yang mengesankan di semua kompetisi musim lalu. Dia dianggap sebagai salah satu pemain muda paling cemerlang di dunia sepak bola. Dan Manchester City dilaporkan ingin menerkamnya ketika De Bruyne pensiun. Menurut Transfermarkt, Musiala dihargai sekitar 87 juta pounds. Tapi dia bisa mendapatkan biaya transfer yang lebih besar apabila Man City serius ingin memboyongnya. Kenaikan harga transfer yang stabil selama bertahun-tahun dapat membuat City berpotensi mengeluarkan biaya lebih dari 100 juta pounds untuk memingkat talenta bintang tersebut ke Etihad Stadium. Manchester City dan Barcelona memimpin Eropa. Manchester City dan Barcelona adalah tim yang memiliki catatan bagus sepanjang 2023. Kedua tim menjadi pimpinan di benua Eropa berdasar perolehan poin yang didapat sepanjang tahun. Squawka mengunggah statistik tim dari 5 kompetisi bergengsi di Eropa yang wakilnya memiliki perolehan poin tinggi sepanjang 2023. Manchester City dan Barcelona sama-sama membukukan 74 poin. Kedua tim yang ada di puncak tersebut juga merupakan juara di musim lalu. Manchester City memenangkan Liga Primer dan Barcelona jadi juara La Liga. Man City mendapatkan 74 poin tersebut hasil dari 31 pertandingan di Liga Primer. Sementara Barcelona mendapatkannya dari 33 laga La Liga. Di urutan ketiga daftar tim yang mendapatkan poin terbanyak sepanjang 2023 adalah Atletico Madrid. Skuad besutan Diego Simeone itu berhasil membukukan 72 poin dari 32 laga. Selanjutnya ada wakil Bundesliga, Borussia Dortmund yang berhasil membukukan 66 poin. Jumlah yang sama didapatkan oleh wakil Italia, Napoli. Yang berbeda, Dortmund mainkan 27 pertandingan, sedangkan Napoli 32 kali di Serie A. Real Madrid menempati urutan ke-6 dengan raihan 65 poin. Tim berjuluk Los Blancos sepanjang 2023 ini sudah mainkan 33 pertandingan La Liga. Wakil Serie A Inter Milan ada di posisi ke-7 dalam daftar ini. Mereka punya raihan 64 poin dari hasil 32 pertandingan yang dilakoni. Selanjutnya ada Arsenal yang membukukan 62 poin. Tim berjuluk The Gunners itu mendapatkan hasil dari 31 pertandingan Liga Primer sepanjang 2023. Manchester City menang lagi, Haaland kena imbas. Seperti yang diketahui, Man City sudah tersingkir dari Carabao Cup dan mengalami kekalahan beruntun di Liga Primer sebelum jeda internasional baru-baru ini. The Citizens mengalami hasil minor pada saat berjumpa Wolverhampton dengan skor 2-1 pada pekan ke-7. Dan mereka takluk atas Arsenal dengan skor tipis 1-0 pada laga lanjutan pekan ke-8. Kelly Walker dan kolega baru kembali ke jalur kemenangan dengan memetik hasil positif 2-1 atas Brighton pada hari Sabtu. Namun Guardiola mengakui telah terjadi penurunan intensitas secara alami setelah akhir yang luar biasa di musim lalu.
Keberhasilan Man City juga telah membawa ekspektasi yang meningkat, terutama pada Erling Haaland yang mencetak 52 gol luar biasa di musim pertama yang luar biasa di klub musim lalu. Dengan standarnya yang luar biasa, 3 pertandingan tanpa gol dari pemain Norwegia baru-baru ini merupakan masa paceklik gol. Namun dia mengakhiri kemarau itu dengan sebuah gol klinis ke gawang Brighton. Ya, ekspektasi sangat tinggi tetapi dia menanganinya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa dia bisa mencetak lebih banyak gol lagi dalam 9 pertandingan Liga Primer yang telah kami mainkan, ucap pelatih berusia 52 tahun tersebut. Hari-hari terakhir Calvin Phillips di Man City menurut Fabrizio Romano. Ini bisa jadi hari-hari terakhir bagi Calvin Phillips di Stadion Etihad. Calvin Phillips kemungkinan besar akan hengkang dari Manchester City di jendela Januari di tengah minat Newcastle United. Menurut Fabrizio Romano, Calvin Phillips dan Manchester City sepakat tentang kepergiannya pada bulan Januari. Ada beberapa klub yang tertarik pada gelandang yang terkepung ini. Dan Pep Guardiola menegaskan bahwa pemenang treble senilai 45 juta pounds itu tidak masuk dalam rencana jangka panjangnya. Calvin Phillips terus membingungkan penonton dengan keputusannya untuk tetap bertahan di Manchester City meski mendapat beberapa tawaran. Guardiola terbuka untuk membiarkannya pergi dengan biaya yang masuk akal selama musim panas. Tetapi Calvin Phillips memilih untuk memperjuangkan tempatnya. Pengejaran terbuka Man City terhadap Declan Rice akan memperjelas bagi Phillips bahwa dia tidak diinginkan di klub. Dalam beberapa pekan terakhir, ketika Man City kehilangan Rodri karena skorsing, Phillips berharap untuk menggantikannya. Tetapi Guardiola memilih sebaliknya. Meskipun dia bermain sebagai pemain pengganti, itu tidaklah cukup. Karena sang juara kalah dalam 3 pertandingan tanpa Rodri. Menjelang bursa transfer Januari, ada perasaan dia bisa meninggalkan klub. Sebuah laporan baru-baru ini menyatakan bahwa dia bahkan bisa melupakan pembayaran besar dari Manchester City untuk memastikan kepindahannya dari klub. Baik City maupun Phillips menganggap kepergiannya pada bulan Januari sangat mungkin terjadi. Menurut Fabrizio Romano, sang gelandang akan terus kesulitan untuk mendapatkan tempatnya dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi kepergiannya dari Etihad tampaknya akan segera terjadi bagi sang gelandang. Ada sejumlah klub Liga Primer dan luar negeri yang bisa membuka pintunya untuk Phillips.